semuanya merasakan sukacita Tuhan. Gak berasa ya, 2024 tahu-tahu udah di bulan terakhir, Januari, Februari. Kalau kita bisa ada sampai akhir tahun ini, saya yakin ini penyertaan Tuhan, amin. Kalau kita bisa sehat, bisa kuat, bisa penuh sukacita lewatin setahun ini yang banyak tantangan, penuh tantangan. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan semata. Yuk saya berikan waktu untuk kita bersatu teduh. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ini. Nyatakan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh nyampe ke bulan 12, bulan terakhir di tahun 2024 ini. Sudah siap pagi ini menyembah Tuhan, datang ke hadirat-Nya. Kita mau memuliakan Dia, kita mau meninggikan nama-Nya, sebab hanya Yesus yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Sekali lagi katakan Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Saya undang jemaat berdiri bersama. Kita ulangi pujian ini dari awal dengan lebih sungguh nyatakan. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu.
Ya Tuhan, benar kemuliaan-Mu, keagungan-Mu mengatasi segalanya ya Tuhan yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh datang beribadah dengan badan yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi. Tidak henti-hentinya kami ucapkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami, kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Biar hanya Engkau saja ya Bapa yang bekerja di atas diri kami, hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan, kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Udah lebih ramai, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Kurang semangat, shalom. Oke, biar semangat kasih tos dulu. Tepuk tangan itu namanya. Ya, boleh keluar dari barisan. Minimal 5 kedikitan nggak? 10 gitu? Nggak, minimal 5 orang ya. Oke, seperti pemazmur katakan, alangkah indahnya bila kita sebagai saudara seiman hidup rukun bersama. Amin. Yuk, kita mau naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan tepuk tangan di hadapan Tuhan kita. Alangkah
indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk merasakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sebab Dia dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Sebab apa? Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Musik memuji Tuhan, kita tetap bertepuk tangan ya. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat, tiada Allah lain seperti Dia. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita menyatakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Dia dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Sekali lagi, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Sebab apa? Kau Tuhan yang setia di pihakku. Dia Allah yang hebat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Katakan, Dia Allah yang hebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Oke, beri kemuliaan. Beri kemuliaan atas Tuhan Allah kita. Yeay. Ya, soalnya gini Bapak Ibu, saya request minta persis kayak aslinya. Jadi ya gitu ya. Oke, merasakan sukacita Tuhan sekali lagi, amin. Oke, ini bulan Desember kita merayakan apa Bapak Ibu? Kayak anak kecil ya, kelahiran Kristus. Iya. Oke, nggak afdol nih Desember kita nggak nyanyi lagu Natal kan? Saya bajunya udah kayak sama kayak pohon, hijau sama putih ya kan? Yuk kita mau nyanyikan Gloria, kita memuliakan Tuhan. Sekali lagi. Pujian
Ada yang udah capek? Oh belum, yakin? Ada yang udah capek? Belum, apalagi yang mau naik gunung nggak boleh capek, ya kan? Yuk, kita mau lanjut. Tuhanlah kekuatan kita. Kita mau selalu bersyukur buat anugerahnya buat kita. Ya, yuk kita mau naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan. Dialah gunung Bandung dan kota benteng kita. Mari kita mau bermasmur buat Dia. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Ya guru ratu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Selamat Bapak Ibu. Kaulah penerang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab Dialah kekuatan dan makmur kita. Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita dapat tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Mari sama-sama kita menyatakan kami mau selalu bersyukur Tuhan untuk Engkau, untuk kebaikan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Untuk Tuhan Allah kita. Amin, puji Tuhan. Udah capek Bapak Ibu? Udah capek? Ada 5 album lagi nih, masih udah kayak konser ya. Oke. Ini rasakan. Oke, sebelum duduk tengok kanan kiri dulu, bilang kasih setia Tuhan ada dalammu dan dalamku. Iya, oke, silakan duduk. Puji Tuhan. Saya melihat wajah yang penuh sukacita saat
Pagi hari ini saya pun bersukacita dan saya yakin Tuhan pun bersukacita atas pujian kita. Yuk kita mau tenangin hati kita mau fokuskan hati kita tertuju kepadanya saat pagi hari ini lebih lagi. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Seperti tadi saya bilang di awal ya, kita gak berasa atau udah masuk bulan ke-12, bulan terakhir di tahun ini. Banyak banget yang terjadi dalam hidup kita, tapi banyak juga yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, dan semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Yakinlah bahwa rancangannya yang terindah mungkin kayak sekarang belum kelihatan, masih kayak gini, masih gelap, masih nggak kelihatan, masih kelihatannya belum sesuai sama yang apa kita inginkan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa rancangannya yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Yuk kita mau naikkan pujian ini, tapi nggak sembarang aja dinyanyiin karena lagunya enak, karena formalitas, tapi benar-benar dari dalam dasar hati kita yang mungkin udah hafal, bisa dengan berdoa, dengan sungguh naikkan pujian ini pada Tuhan. Kami mau bersyukur, nyatakan ucapan syukurmu di hadapannya. Kami mau berterima kasih Tuhan. Mari bersama kita menaikkan pujian ini. Banyak yang Tuhan perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di sebab Dia Bapa yang paling mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Nyatakan dengan sungguh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Benar Tuhan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau ulangi pujian ini dari awal. Mari sama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
Ya Tuhan, ini pengakuan iman kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh datang. Kami bersyukur kami boleh memiliki kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami bertumbuh secara kerohanian. Dan pada akhir kami menjadi dewasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau tolong tuntun kami ya Tuhan di dalam prosesnya. Kau tolong berikanlah kami telinga seorang murid yang benar-benar mau mendengarkan. Dan tangan kaki yang mau melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing saat kami pulang nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya. Sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk respon yang sangat baik. Ya saudara, hari ini saya diberikan pesan bahwa khotbahnya kok jangan kelamaan, kayak gitu ya, sama Aldo yang tadi main keyboard. Ya, karena habis ini EYT mau naik gunung katanya gitu ya. Apapun yang terjadi, walaupun rintangan, hujan di depan tetap aja udah pokoknya naik gitu ya. Kesannya naik gunung, padahal ke Curug doang sih gitu ya. Ya, saudara, hari ini kita akan merenungkan satu ayat. Ya, karena Aldo udah pesan gitu, jadi saya cuman mempersiapkan satu ayat aja gitu ya. Jadi kalau mau salahin yang duduk di situ tuh. Gitu. Oke, Yesaya 54 ayat 10 ya. Juga tadi karena worship leader membawa kita, tim pemuji, tim penyembah membawa kita kepada, mengingatkan kita kepada kasih setia Tuhan. Saya akan kasih judul juga yang sama deh ya, kasih setia Tuhan. Ya saudara, hari ini saudara, kita mau merenungkan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam bahasa aslinya itu ditulisnya hesed, Bapak Ibu Saudara. Hesed. Hesed ya, bukan keset gitu. Nah, hesed ini berbicara tentang mengacu pada kasih yang penuh dengan komitmen. Kasih yang penuh dengan komitmen. Oke. Nah, di sini seringkali dikaitkan dengan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Perjanjian Tuhan dengan umatnya. Ini sebuah komitmen dari Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa melihat ada kesetiaan, ada kasih setia di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara, hal ini sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan satu ilustrasi dari sebuah film. Dulu kalau saya khotbah tentang pelayanan atau sacrifice, pengorbanan, atau bahkan tentang hal yang berkaitan dengan komitmen, saya pasti akan membawakan ilustrasi ini, saudara ya. Nah, boleh ditampilkan, tolong. Ya, ini dari satu film namanya The Vow. Ada yang pernah nonton filmnya The Vow? Tahun 2012 itu pernah dirilis, yang main itu ini namanya siapa? Rachel McAdams dengan Channing Tatum lah. Saya nggak tahu tuh menyebutnya gimana. Mereka memerankan karakter ya. Yang cowok namanya Leo, yang cewek namanya Paige. Dia suami istri. Jadi singkat cerita gini saudara ya. Film ini menarik ya, The Vow gitu ya. Tahun 2012. Nah, jadi kisah ini adalah waktu itu mereka sedang berkendara ke satu tempat. Kalau nggak salah ke rumah orang tua atau mertuanya gitu. Kemudian di tengah perjalanan mereka mengalami sebuah kecelakaan. Sehingga akhirnya mereka harus dirawat di rumah sakit. Dengan kondisi yang parah. Yang istri itu gegar otak. Sehingga akhirnya dia, istrinya itu melupakan tentang, dia kehilangan memorinya saudara. Dia kehilangan memorinya terhadap suaminya kayak gitu ya. Yang dia ingat kalau nggak salah nama dia sendiri juga keluarganya kayak gitu. Jadi dia nggak ingat tentang pernikahan dia. Kalau nggak salah mereka baru menikah sekitar 2 bulan saudara ya. Tapi ini film ya saudara ya. Ini film. Ya jadi singkat cerita saudara, si Leo ini berusaha membuat istrinya ini untuk jatuh cinta kembali. Tentu nggak mudah. Karena bagi si istri ini kan ya kamu tuh siapa, orang asing dan lain sebagainya gitu. Tapi bagi si Leo mereka memiliki memori-memori indah di masa pacaran sampai akhirnya menuju pernikahan. Ada sebuah janji pernikahan di situ, saudara. Namun karena kesetiaan Leo, sang suami ini kayak gitu ya, akhirnya mereka membuat komitmen kembali. Makanya diberi judulnya itu The Vow, janji pernikahan. Kayak gitu. Nah, saudara, ternyata film ini diangkat dari kisah nyata. Boleh tolong next ya. Nah, ini dari sepasang suami istri, yang satu namanya Kim, istrinya bernama Cricket, gitu kan ya. Nah,
setelah memiliki cerita yang sama tentunya karena diangkat dari kisah nyata. Mereka tahun 93 menikah, 2 bulan kemudian mengalami kecelakaan. Istrinya terikit ini gegar otak, saudara. Dan akhirnya di dalam proses pemulihan itu sang suami Kim berusaha untuk tetap membuat istrinya jatuh cinta kembali. Proses ini nggak mudah tentu bagi pasangan ini ya saudara. Tapi pada akhirnya di tahun 96 mereka memperbaharui janji pernikahan mereka. Makanya diberi judul The Fall. Mereka merilis sebuah buku. Tentu cerita ini sangat menarik ya saudara ya. Jadi sebuah pembelajaran hidup yang luar biasa berkaitan dengan komitmen, berkaitan dengan kasih setia. Nah, ini menarik sekali. Akhirnya mereka merilis buku, judulnya The Fall juga, dijual kemana-mana, laku. Kemudian ada penulis atau sutradara yang produser yang tertarik dengan kisah ini, kemudian diangkat dan akhirnya menjadi sebuah film yang tadi saya ceritakan di awal. Tapi namanya manusia itu hidupnya dinamis, Bapak Ibu Saudara. Dan saya sering kali mau menggunakan ilustrasi ini. Tapi nextnya boleh tolong. Tahun 2018 Bapak Ibu Saudara, setelah 25 tahun menikah, Kimnya itu kisahnya ceritanya selingkuh ya. Nah jadi istrinya mereka akhirnya bercerai kayak gitu. Nah saudara, yang saya mau kasih tahu di sini adalah komitmen manusia itu nampak begitu cantik jika dibuat film dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata ya namanya manusia juga rapuh. Banyak kesalahan di dalam diri kita, saudara. Mereka tahun 93 sampai tahun 96 sampai tahun 2000 itu cerita diangkat di mana-mana, saudara. Kalau kita mau cari di Google kayak gitu pasti akan ada juga gitu. Mereka kesaksian juga di gereja dan seterusnya gitu ya. Tapi ternyata mereka tidak bisa meneruskan pernikahan mereka sendiri. Nah, saudara di sini kita bisa melihat bahwa itu adalah kasih setia manusia. Ada limitnya, saudara. Ternyata ada limitnya jika tidak dijalankan dengan kasih setia Tuhan itu. Terbatas, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu hari ini kita mau merenungkan kasih setia Tuhan melalui Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Mari kita baca terlebih dahulu. Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kiranya ayat ini menjadi penguatan bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang saya bold di situ, kasih setia Tuhan, perjanjian damai Tuhan, dan firman Tuhan menegaskan bahwa ini adalah bentuk belas kasihnya, itu sifatnya kekal, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya kejelasin dulu latar belakang dari ayat ini ya, atau terkhususnya Yesaya 54. Jadi konteksnya, ini bangsa Israel kan mengalami sebuah pergumulan hidup, mereka tidak setia di hadapan Tuhan, mereka hidup di dalam keberdosaan, dari satu raja berganti raja, mungkin ada raja yang baik, tapi kemudian ada raja yang tidak setia, akhirnya pengikutnya juga tidak setia. Ada raja yang baik di awalnya, tapi kemudian runtuh imannya. Ada yang namanya Hizkia pun juga demikian. Puji Tuhannya akhirnya lebih banyak dari mereka itu bertobat sebelum hidupnya berakhir. Nah, dari ketidaksetiaan bangsa Israel ini, akhirnya terjadilah sebuah konsekuensi. Mereka harus dibuang ke Babel. Ya, saudara. Jadi mereka dibuang tuh ke Babel. Hidup mereka hancur di situ akibat dosa mereka sendiri. Dan Yerusalem itu hancur. Simbol kebanggaan mereka, yakni adalah Bait Allah, juga hancur. Dan banyak orang Yahudi dibawa ke Babel menjadi tawanan perang. Gitu. Namun bagaimanapun juga, Tuhan itu kasih setianya tetap adanya. Ada janji pemulihan. Ada janji pemulihan di sini. Di mana akhirnya setelah hukuman, Tuhan berjanji untuk memulihkan umatnya. Memulihkan bangsa Israel. Tuhan berjanji mereka akan dibawa kembali ke kampung halamannya. Dan hidup di kampung halamannya itu. Ini sebuah pembebasan yang dinanti oleh bangsa Israel. Mereka udah begitu rapuh
akibat ketidaksetiaan mereka juga tentunya. Dan ini adalah gambaran yang sering diangkat dalam Alkitab, yang diangkat antara hubungan suami dengan istri, Bapak Ibu ya. Makanya kalau di Perjanjian Baru seringkali umatnya, kita orang percaya itu digambarkan sebagai mempelai wanitanya, Tuhan sebagai mempelai prianya. Jadi tema utama Yesaya 54 ini ada pemulihan, ada janji kekal, ada kasih dan pengampunan, serta harapan mesianik, di mana kita juga merayakan hari raya Natal, kelahiran Yesus Kristus, Raja Damai. Untuk itu mari kita breakdown Bapak Ibu Saudara, kita mau renungkan kata per kata dalam satu ayat ini Saudara. Bahwa kasih setia Tuhan itu kekal. Ya, saya ulangi aja ya ayatnya tadi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Tadi kita udah nyanyiin juga ya Saudara ya. Juga ada lagu yang lain. Tadinya saya berniat untuk nyanyi, cuman saya urunkan niat saya ya. Nah Saudara, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Di sini menarik karena, boleh tolong next, gunung dan bukit itu dikontraskan dengan kasih setia Tuhan, di mana gunung dan bukit itu adalah ciptaan dan Tuhan adalah Sang Pencipta. Nah, di sini dikatakan ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini sifatnya juga fana, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhannya itu kekal. Untuk itu saya menegaskan sifatnya juga pasti kekal. Jika Tuhan sebagai pribadi itu kekal, maka sifatnya juga kekal. Maka itu saya kasih judul poin pertama ini adalah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Nah Saudara gini ya, kemarin saya baru nonton film lagi gitu. Ini film yang lain, kebanyakan nonton doang dari kemarin gitu ya. Karena kan mau liburan gitu ya, jadi kita harus refresh diri gitu. Ada film tentang gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Saya suka tuh film-film kayak bencana alam gitu ya. Mempersiapkan kalau suatu waktu kayak terjadi ini, kalau kan digambarkan di dalam film gitu kan ya. Kan kita nggak berharap. Tapi kalau terjadi paling nggak kan kita tahu lah mesti kemana, apa ngumpet di bawah apa meja kayak gitu dan seterusnya. Ternyata memang secara geologi gunung atau bukit sangat mungkin itu bisa berpindah. Om Wiwi juga udah pernah menjelaskan di dalam khotbahnya gitu ya. Tentu itu dalam bentuk yang lebih ekstrim ya, Saudara ya. Tetapi secara geologi memang sangat mungkin untuk berpindah. Ya, cuman mungkin pergeserannya kita nggak sadar kayak gitu kan ya. Kalau kita nengok ya masih di situ aja gunung misalkan kayak gitu ya. Nah, Saudara, jadi secara geologi itu sangat mungkin karena ada gempa bumi, ada pergeseran lempengan tektonik, ada letusan gunung berapi, dan itu semua sangat memungkinkan untuk gunung itu bisa bergeser, Bapak Saudara. Jadi gunung dan bukit yang terlihat kokoh dan stabil saja, itu ternyata bisa bergeser Bapak Ibu Saudara. Nah, hal ini dikontraskan dengan kasih setia Tuhan yang terlihat tadinya tidak kokoh, tidak stabil, ternyata stabil Bapak Ibu Saudara. Ternyata lebih kokoh daripada gunung yang terlihat kokoh itu. Kenapa kasih setia Tuhan terlihat tidak stabil? Kenapa terlihat tidak kokoh? Karena kasih setia Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Gunung bukit bisa dilihat dengan kasat mata. Makanya kita lihat keras, kuat gunung dan bukit itu. Nggak mungkin berpindah. Tapi ternyata firman Tuhan berkata apa? Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Kasih setia Tuhan kekal adanya, Saudara. Nah, di sini adalah janji Tuhan, Saudara, bahwa kasih setianya, penyertaannya, pemeliharaannya sempurna untuk kita semua. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Untuk itulah disebutnya kekal. Saudara, manusia itu seringkali sulit untuk bersyukur, sekalipun baru keluar dari gereja dan menyanyikan lagu tentang bersyukur. Ya, apalagi kalau kita sedang membandingkan hidup kita dengan orang lain, kayak gitu kan. Kita melupakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita di waktu-waktu seperti itu. Sehingga kita sulit untuk mensyukuri dengan apa yang Tuhan udah beri. Nah Saudara, sebenarnya kalau kita boleh bangun di pagi hari, kemudian ibadah, atau Saudara di sehari-hari weekdays, Saudara beraktivitas, Saudara bekerja, itu hal-hal yang perlu kita syukuri, Saudara. Itu bukti kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu berkat yang sering kita lupakan, yaitu berkat kestabilan hidup. Maksud saya kalau kita bangun pagi, kita beraktivitas,
kemudian kita pulang dalam keadaan yang selamat, itu kan bukti pemeliharaan Tuhan, betul saudara? Saya bangun di pagi hari, kira-kira 5:30 berangkat ke sekolah, ke daerah Tanjung Duren, kayak gitu. Setiap kali saya berangkat, paling nggak di dalam 1 tahun saya bekerja, kayak gitu ya, itu saya melihat sekali banyak pemandangan-pemandangan yang tidak enak, saudara. Ada orang yang sudah terkapar, ditutupi kardus, mungkin dia tadi mau kerja, nggak sampai kantor. Ada berita-berita lainnya, ada kerumunan banyak orang karena ada kecelakaan di situ. Mungkin mereka bangun pagi hanya untuk bekerja, saudara. Tapi ternyata banyak orang yang nggak nyampe ke kantornya gitu. Kemudian juga pernah saya pagi-pagi juga dapat berita seorang guru kecelakaan dan lain sebagainya kayak gitu. Dekat sini kalau nggak salah ya, di daerah sini. Nah, di situ membuat saya tuh, kalau saya bisa pergi sampai tujuan gitu kan ya, kemudian pulang dengan selamat kayak gitu, kemudian saya bisa beristirahat gitu, ketemu istri saya, dan itu saya perlu syukuri Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang saya pengen ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa memahami bahwa 1 tahun ini, kalau boleh kita kilas balik saudara ya, pribadi lepas pribadi di tempat ini, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun itu juga, sebenarnya itu adalah hal yang besar yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita, saudara. Karena kita masih bisa bernafas, saudara masih bisa hidup, saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan, dan saat pulang nanti, saudara bisa makan, sambil saudara dengerin firman Tuhan, saudara sedang merencanakan ntar mau makan apa, nah itu juga tuh. Artinya kita masih dalam kestabilan hidup, Ibu Saudara. Ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita perlu syukuri. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau tegaskan kayak gini saudara ya. Saudara mungkin sedang mengalami suatu masalah, atau mungkin sedang sakit yang saudara tidak ceritakan kepada siapapun juga, tetapi Tuhan tetap memelihara kehidupan saudara. Masalahnya mungkin gak hilang, tapi mungkin sudut pandangnya saja yang berbeda. Karena kita udah percaya dengan iman, kasih setia Tuhan itu nyata dan ada. Bahkan di saat kita berbuat dosa sekalipun, seperti bangsa Israel, kasih Tuhan tidak luntur Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan itu tetap ada. Karena gini saudara, boleh tolong next slide. Perilaku manusia itu tidak akan menambah atau mengurangi kasih setia Tuhan. Gak mungkin. Kasih setia Tuhan itu firm, kokoh, kuat, komplit, utuh, gak bertambah, juga gak berkurang. Hanya gara-gara perilaku manusia. Karena kalau Tuhan itu bertambah kasihnya karena kita rajin ke gereja, atau kasih Tuhan itu luntur karena kita jarang datang ke gereja, ya dia bukan pribadi yang layak untuk disembah, bukan? Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal adanya dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setia Tuhan itu firm. Di dalam Yesaya 54 ayat 10, Hesed ini juga menekankan bahwa meskipun Israel sering gagal memenuhi tanggung jawabnya, di dalam perjanjian, Tuhan tetap setia pada kasih-Nya. Jadi nggak perlu ditambah, karena kasih-Nya sudah besar. Yohanes 3 ayat 16 juga dikatakan, begitu besar kasih Allah. Sampai segitunya tuh bahasa Indonesia, harus menekankan kata besarnya kasih Allah menggunakan kata begitu. Karena sulit mengukur kebesaran kasih Allah itu. Keterbatasan kita sebagai manusia untuk mengukurnya. Jadi ya pakai bahasa Indonesia gampangnya begitu. Atau begitu besar banget gitu ya, dan lain sebagainya, untuk menggambarkan kasih setia Tuhan. Kasihnya juga nggak bisa dikurangi karena keberdosaan kita. Waktu bangsa Israel jatuh di dalam dosa, tidak setia, kasih setia Tuhan nggak berkurang saudara. Buktinya apa? Buktinya Tuhan tetap memberikan janji pemulihan loh. Mereka yang nggak setia, tapi Tuhan tetap janjiin pemulihan. Luar biasa saudara. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan gak mungkin bisa diombang-ambingkan dengan perilaku manusia yang seringkali random, mut-mutan. Karena Tuhan kita kekal adanya. Dan ini adalah suatu berita sukacita, saudara, bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Sekalipun kita mungkin berbuat dosa, tapi kita jangan memainkan kasih Tuhan ini tentunya. Jadi ketika saudara merasa tidak layak, ingatlah bahwa kasih setia Allah tidak bergantung kepada keberhasilan kita. Atau boleh saya tambahkan kegagalan kita. Tetapi pada kesetiaannya. Kasih setia Tuhan
itu ada dan nyata. Nggak bergantung kepada keberhasilan yang kita raih, tetapi bergantung kepada kesetiaannya, kepada pribadinya itu sendiri, saudara. Ini yang perlu kita imani. Untuk itu jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah, karena kasih-Nya tetap akan selalu ada. Saudara, Hesed ini juga bicara tentang hal yang lain. Hesed ini juga bicara tentang wujud nyata bentuk kasih setia Tuhan itu, yakni di kalimat berikutnya, yaitu adalah perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Oke, saya ulangi ya. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Nah saudara, kasih setia Tuhan itu kekal, dan perjanjian damai Tuhan itu juga kekal adanya. Perjanjian damai Tuhan tidak akan bergoyang. Perjanjian damai dalam ayat ini mengacu pada hubungan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan janji ada perjanjian damai. Saudara, balik ke latar belakang dulu ya. Dalam konteks sejarah Israel, perjanjian ini menggambarkan pemulihan setelah pembuangan di Babel dan kepada penggenapan kepada kelahiran Sang Raja Damai. Penggenapan kelahiran Yesus ini adalah bukti bahwa kasih setia Tuhan itu kekal, dan juga bukti bahwa perjanjian damai Tuhan itu kekal. Jadi Tuhan tuh nggak cuma janji bahwa akan memulihkan bangsa Israel ini untuk balik ke tanahnya, tapi Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan menggenapi firman-Nya itu sendiri. Dan Tuhan berjanji akan mengutus anaknya yang tunggal. Ada nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Sang Raja Damai itu lahir ribuan tahun yang lalu. Sehingga waktu Tuhan Yesus lahir menjadi jembatan antara saudara dengan Tuhan. Berarti apa saudara? Hubungan kita dengan Tuhan diperdamaikan. Janji Tuhan, perdamaian Tuhan itu kekal adanya, saudara. Dan perjanjian damai ini dari Bapa. Dan tentu ini sebuah pengharapan. Nah, di sini ditegaskan bahwa kedamaian sejati itu juga bukan berasal dari apa yang kita lihat di dunia ya. Kita seringkali merasakan kedamaian Tuhan itu dari kebaikan Tuhan. Betul ya saudara? Kita merasa Tuhan itu hadir waktu kita ngerasakan kebaikan Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan itu seringkali keliru. Kita ukur sebagai dengan ukuran kita sebagai seorang manusia gitu. Nah, di sini seringkali keliru kenapa? Karena kita seringkali berucap Tuhan itu baik kalau situasi yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Tuhan. Kalau saudara sakit misalkan, saudara doa minta apa saudara? Sembuh ya saudara ya. Beberapa orang-orang percaya lainnya juga doa biar penyakit-penyakitnya diangkat. Hati-hati itu, jangan sampai terangkat beneran gitu. Nah saudara, itu nggak salah sih ya. Orang sakit minta sembuh itu nggak salah. Kalau kita lagi, ya gampangnya kalau lagi ekonominya lagi sulit deh, pasti kita doanya apa saudara? Duit, ya doanya duit. Ya itu mamonnya Khobib. Pupu doa apa Bu? Tadi minta berkat gitu kan ya. Ya itu diperhalus doang, sebenarnya duit juga gitu kan ya. Emang Pupu jago memperhalus ya, dari kemarin saya liatin gitu. Nah saudara, pada umumnya ya kayak gitu. Kemudian barulah kalau diwujud nyatakan, barulah kita berkata Tuhan baik, kemudian kita ada damai. Gak salah ya sebagai manusia, tapi sebenarnya itu kebaikan yang keliru. Tuhan gak sekedar memberikan kebaikan yang seperti itu saudara. Melalui ayat ini juga ditegaskan sebenarnya. Atau hal yang lain deh ya, kalau kita misalkan udah bertahun-tahun gak dapet jodoh, kemudian berdoa, akhirnya dapet jodoh gitu. Barulah kita berkata Tuhan itu baik. Tapi kalau situasinya tidak menyenangkan ya, bertentangan dengan kenyamanan kita, akhirnya kita berkata ya Tuhan itu gak baik kayak gitu. Nah, di sini yang kebaikan ini ya adalah yang keliru saudara, yang akhirnya kita keliru dalam memandang kedamaian perjanjian damai yang Tuhan berikan kepada kita saudara.
Sebenarnya kalau kita memandang kebaikan Tuhan seperti itu, saudara, artinya situasi itu berubah. Ya, kita memandang kebaikan itu kalau saja situasi itu berubah, maka akhirnya kita tuh menjadi satu pribadi yang hanya ingin baik-baik saja, saudara. Kita hanya ingin meyakinkan Tuhan harus mengubah situasinya. Padahal seringkali yang Tuhan inginkan itu adalah mengubah hati kita lebih dulu. Karena Tuhan itu lebih tertarik mengubah hati setiap pribadi daripada situasi kita. Tuhan pengen sih mengubah situasinya. Tapi seringkali yang lebih keras kepala adalah ya kitanya gitu, saudara. Maka dari itu Tuhan ingin mengubah hati kita lebih dulu. Karena anggaplah gini ya, saudara ya. Anggaplah kita terlilit satu masalah. Anggaplah kita berhutang kayak gitu. Kemudian kita terlilit hutang. Kita doa minta sama Tuhan, Tuhan tolong dong supaya hutang-hutang ini lunas. Kemudian dapat berkat. Kemudian dapat pekerjaan yang kita bisa bayar hutang-hutang itu. Hutang itu kemudian lunas, saudara ya. Tapi karena hati kita nggak diperbaharui, saudara ya. Hati kita nggak diubahkan, sangat mungkin kita jatuh di dalam lubang yang sama. Jadi lebih baik Tuhan tuh mengubah hati kita, pribadi lepas pribadi lebih dulu daripada situasi. Dan itu cara Tuhan bekerja loh. Tuhan memang berjanji bahwa akan melakukan sebuah pemulihan terhadap bangsa Israel. Artinya apa? Situasinya berubah ya, saudara ya. Artinya situasinya itu berubah. Tetapi yang Tuhan ingin ubah lebih dulu kepada bangsa Israel adalah hati mereka. Pribadi lepas pribadi. Itunya dulu. Makanya butuh waktu yang lama. Proses ini menyakitkan, tapi harus dilalui. Rasul Paulus, boleh tolong slide-nya. Ini sebagai contoh di perjanjian baru ya, saudara ya. Ini kisah Rasul Paulus. Dia mengalami suatu situasi, yaitu duri dalam daging. Tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan duri dalam daging. Tapi yang pasti ini adalah sebuah kondisi yang sangat menyakitkan dan mengganggu di dalam kehidupan dia. Situasi yang tidak menyenangkan. Kemudian Rasul Paulus berdoa. Ia meminta Tuhan 3 kali bahkan untuk menghilangkan duri di dalam daging itu. Itu yang Rasul Paulus minta, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya di sini Tuhan lebih tertarik mengubah hati Rasul Paulus, membentuk kerendahan hati di dalam dirinya, kemudian supaya pribadi ini lebih bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Daripada langsung menghilangkan masalah utamanya. Karena sebenarnya masalah utama itu di dalam hati kita, saudara. Every issue is a heart issue. Every issue is a heart issue. Segala satu masalah yang berada dalam kehidupan kita, seluruhnya berasal dari hati kita. Kalau hati kita nggak diubahkan, masalah akan tetap selalu ada. Situasi nggak bisa berubah jika seperti itu. Untuk itu, butuh kerendahan hati di sini, saudara. Butuh kerendahan hati untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saudara, yang pasti gini juga. Jika memang situasi yang kita doakan dan kita idam-idamkan ini belum baik, ya, kemudian kita belum merasakan kedamaian, belum merasakan kenyamanan yang kita idam-idamkan, ya mungkin memang Tuhan sedang memproses kita. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang mendoakan sesuatu bertahun-tahun, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Tapi biarlah proses itu untuk mengubah hati kita semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biar kita semakin bergantung kepada Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Ingat janji Tuhan bahwa shalom atau damai itu gak akan berubah. Kekal adanya, karena ia kekal, maka sifatnya juga kekal. Jadi saudara, kalau saudara berdoa kemudian tidak dikabulkan, ingatlah hal ini. Bahwa mungkin nih saudara ya, waktu kita meminta kepada Tuhan, orientasinya hanya kepada kepuasan diri atau hawa nafsu. Karena manusia mungkin bisa salah meminta. Tapi Tuhan tidak mungkin salah untuk memberi. Amin, saudara. Karena seringkali yang kita minta hanya untuk memuaskan hawa nafsu doang. Hanya untuk kepuasan diri. Tapi kalau Tuhan udah kasih sesuatu, Tuhan nggak mungkin salah.
di waktu yang tepat, dengan jawaban doa yang tepat. Boleh minta tolong Aldo iring instrumen, Dok? Lagi pula saudara ya, kedamaian itu seharusnya bukan berasal dari permintaan kita yang dikabulkan, tapi seutuhnya dari penyertaan Tuhan. Dari penyertaan Tuhan. Dan ayat ini masih berlanjut saudara. Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Tadi kita belajar bahwa kasih setia Tuhan itu kekal. Kita perlu imani, kita perlu percaya, kita perlu syukuri di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu kekal. Yang kedua, perjanjian damai Tuhan itu juga kekal, saudara. Tapi damai yang dimaksud di sini bukan situasinya yang berubah, tetapi hati kita yang berubah karena ada keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kedua poin itu ditegaskan kembali. Firman Tuhan yang mengasihani. Tuhan memiliki belas kasih yang luar biasa. Jadi poin yang ketiga ini adalah belas kasihnya yang kekal. Belas kasih Tuhan itu juga kekal. Mercy, compassion ada di dalam diri Tuhan dan Tuhan berikan untuk kita semua. Belas kasihnya. Saudara perlu ingat bahwa kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel sepenuhnya karena kesalahan mereka. Disuruh menyembah Tuhan, malah bangun berhala. Kemarin saya cerita sama anak EYT ya, lucu ya, orang zaman dulu gitu ya. Bikin patung, pahat patung dengan teknologi yang masih sangat low pada saat itu, tapi akhirnya jadi kemudian disembah gitu, lucu. Dia yang ciptain tapi dia sendiri yang nyembah. Tapi seringkali kita juga melakukan kesalahan yang sama saudara, dalam bentuk yang berbeda. Mungkin saudara nggak punya patung di rumah, tapi seringkali masih ada berhala di dalam hati kita. Saudara ingat sekali lagi bahwa kesulitan yang dialami bangsa Israel ini murni keberdosaan mereka, murni ketidaksetiaan mereka. Kehancuran mereka ini bukti ketidaksetiaan mereka terhadap janji Tuhan. Mereka masuk dalam lembah kekelaman karena perbuatan mereka sendiri. Tapi akhirnya Tuhan tetap berjanji bahwa akan ada pemulihan. Saudara bayangin ya, manusianya yang gak setia, tapi Tuhannya tetap janji ada pemulihan. Tuhan gak cuma sekedar berjanji akan menyertai, tapi Tuhan berjanji bahwa ada suatu situasi kondisi yang pasti akan berubah. Engkau akan balik ke tanahmu, engkau akan balik ke kampung halamanmu. Tuhan berjanji seperti itu. Itu bentuk apa? Itu bukti belas kasih Tuhan. Dia memiliki belas kasih, dan belas kasihnya itu kekal. Maksud saya gini, saat manusia itu hancur tenggelam di dalam keberdosaan, hati Tuhan juga hancur. Sebagai seorang pendidik, saya seringkali marah kepada anak murid saya. Juga kepada gurunya sih. Tapi seringkali waktu saya marah kayak gitu kan ya. Dia nangis, kadang-kadang saya juga nangis. Dia berkaca-kaca, kadang-kadang saya juga berkaca-kaca gitu ya. Kenapa? Karena hati saya juga hancur waktu melihat anak didik saya juga hancur. Waktu dia melakukan sebuah ketidaktaatan, kemudian bisa membawa itu kepada kehancuran, disitulah yang membuat saya itu menangis, saudara. Minimal saya bisa tahan sampai berkaca-kaca doang lah kayak gitu ya. Harus gentle juga lah gitu di hadapan murid. Minimal seperti itu, saudara. Tapi hati saya sepenuhnya hancur. Nah, saya manusia biasa. Cuman guru yang seringkali mungkin melakukan banyak kesalahan juga. Namun Tuhan, Bapa yang kekal ini memiliki belas kasih yang luar biasa, saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan senang di saat hidup kita hancur. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan senang waktu bangsa Israel ini hancur, saudara, atas keberdosaan mereka. Tapi justru di situ hati Tuhan juga hancur. Tuhan ingin mengubahkan bangsa Israel. Tuhan ingin membentuk mereka untuk pribadi yang lebih baik lagi.
Dan saya mau katakan bukan hanya sekedar menjadi pribadi yang lebih baik, tapi menjadi pribadi yang pada akhirnya serupa dengan Kristus. Dan bagian dalam ayat ini saudara, ayat ini juga mau menegaskan bahwa belas kasihnya tetap akan ada untuk bangsa Israel yang mau balik kepadanya sehingga hidup mereka nggak hancur lagi. Artinya apa? Tuhan tuh nggak mencari orang yang sempurna, saudara. Tuhan mencari hati yang hancur dan mau bertobat. Karena kasihnya itu jauh lebih besar dari dosa apapun yang pernah kita lakukan. Aduh, saya pernah melakukan kesalahan besar nih. Keberdosaan yang kayaknya sulit diterima nih. Sulit diampuni. Dan seterusnya. Sebesar dosa itu, sebenarnya kasih Allah lebih besar, saudara. Kasih Allah lebih besar dari perbuatan-perbuatan kita. Hidup kita mungkin sering mengecewakan hati Tuhan. Tapi Tuhan akan tetap selalu ada untuk kita. Dia menunggu kita untuk datang kembali. Sama seperti peristiwa anak yang hilang. Anak itu hilang, melakukan banyak keberdosaan. Tapi apa Bapak lakukan? Ia tetap menunggu. Ia menunggu, saudara. Ia menunggu kita datang kembali kepadanya. Hidup kita sekarang, hari ini mungkin sedang hancur. Gak ada yang tahu. Tahun ini, bagi beberapa orang, mungkin bukan tahun-tahun terbaik. Semua ini terjadi karena keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa mari kita mau balik kepadanya dengan hati yang hancur. Apa adanya, jujur. Mungkin kita selama ini bohong kepada diri kita sendiri atau bohong kepada sesama. Tapi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan penuh dengan kejujuran, saudara. Kita mau datang apa adanya di hadapan Tuhan. Dengan penuh segala kerendahan hati. Karena belas kasih Tuhan itu bak mentari yang tak redup. Meski doa mencoba meredam, sinarnya tetap setia menyapa kita semua. Saudara, Natal itu adalah berita sukacita di tengah kegelapan. Ya. Berita sukacita yang luar biasa yang dinanti-nanti di tengah kegelapan. Namun karena Yesus turun ke dunia untuk kita, ini adalah bukti apa? Bukti kasih setianya. Bukti bahwa perjanjian damai Tuhan itu kekal. Bukti bahwa belas kasihnya itu kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, datang kepadanya dengan penuh kejujuran. Bersikap apa adanya di hadapan Dia. Kalau kita pernah melakukan sebuah kesalahan, mari kita akui di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Jika engkau mau mengakui kesalahanmu, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil. Maka dosa kita diampuni, disucikan, dimurnikan. Tapi harus ada apa? Pengakuan. Harus ada respon di dalam hidup kita, ada respon di hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara, sehingga kita menjadi pribadi yang diubahkan. Mari kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang telah menguatkan kepada kami. Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali kepada kasih setia-Mu yang begitu kekal. Kami diingatkan tentang perjanjian damai itu akan tetap selalu ada selama-lamanya. Kami percaya, walaupun situasi mungkin belum berubah, belum sesuai dengan keinginan kami, namun kami percaya bahwa pemeliharaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna. Dan kami percaya bahwa situasi itu akan berubah semua sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu, hari ini kami juga mau datang kepadamu, kepada Allah yang penuh dengan belas kasih. Kami yang seringkali mengecewakan Engkau, kami mau datang kepadamu. Kami yang seringkali jauh daripadamu, kami mau datang padamu lagi. Kami yang seringkali meninggalkan Engkau, mengecewakan Engkau, kami mau datang. Mari Bapak Ibu Saudara, berdoa secara pribadi. Sementara musik mengalun dengan lembut. Doa kepada Tuhan. Akui dosa-dosa kita di hadapan. Saya kasih waktu untuk saudara berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu sekali lagi ya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, ingatkan kami selalu kepada kasih-Mu yang begitu luar biasa. Ingatkan kami kepada perjanjian damai itu pasti akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Tolong ingatkan kami ya Tuhan juga. Tuntun kami ya Tuhan. Di saat kami melakukan sebuah keberdosaan, sebuah kesalahan, biarlah kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan penuh segala kerendahan hati. Karena kami mau Tuhan menjadi pribadi yang diubahkan. Kami mau menjadi dampak pada akhirnya, tetapi sebelum itu kami mau diubahkan lebih dulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara. Namun biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus membimbing kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati. Amin. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk PDP Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Kita nggak janjian nih Bapak Ibu ayatnya sama lagunya, bener-bener nggak janjian. Saya cuma tanya sama Tuhan, saya mau WL nih, Tuhan kasih dong lagu di hati saya gitu. Maksudnya lagu apa yang saya harus nyanyiin buat jemaatmu di Alberta? Tuhan kasih lagu itu. Gitu. Jadi mungkin Paulus juga gitu, Tuhan saya mau khotbah nih gitu. Jadi yakinlah. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, nggak usah takut buat 2025 kalau Tuhan selalu menyertai kita dalam apapun kondisinya gitu. Kayak kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Untuk yang bertugas saya silakan untuk maju ke depan, saya persilahkan. Nanti minta dengan kasih juga Ibu Tri Harliani ya berdoa buat persembahan kita. Kita berdoa. Dan menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, biar Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap tangan-tangan yang akan memberikan, dan setiap kami dapat memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberi. Haleluya, amin. Amin. Kita juga akan mendengarkan pengumuman sepekan. Yang bertugas juga saya undang untuk maju ke depan. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah pada pagi ini? Tidak ada. Untuk Dev, welcome home. Oh ada. Yang mana ini? Monica. Oh silakan berdiri Saudara Monica. Ya, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kalau belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk beribadah di minggu yang akan datang. Betulan Natal ya. Silakan duduk, terima kasih. Keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Igunata Sutejo yang telah menyampaikan firman. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian Natal umum minggu depan tanggal 22 Desember pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi kebaktian Natal minggu depan itu
jam 10 pagi. Kalau jam 8 bisa bantu-bantu beres dulu di sini ya. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Abram Suala. Kemudian ada lomba membuat pohon Natal. Persyaratannya menggunakan bahan daur ulang, bukan bahan baru. Dan tinggi pohon Natal maksimal 80 cm. Dibawa paling lambat pada saat ibadah Natal umum 22 Desember pukul 10 pagi dan diharapkan semua jemaat dapat ikut serta dalam lomba ini karena ada hadiah yang menarik. Dan ada lagi lomba si paling Natal. Persyaratannya si paling Natal ini menggunakan pakaian dan aksesoris Natal. Seperti hari ini pemain musik kita semuanya baju merah, WL-nya hijau, putih, dan saya hitam. Saya pit hitam ya. Jadi melengkapi. Kemudian penilaian langsung pada saat ibadah oleh juri yang berwenang. Juga disediakan hadiah yang menarik. Keluarga besar GBA Berta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Susana Vanessa Krara yang berulang tahun pada tanggal 15 Desember. Kemudian Bapak Rizwan Setiawan 17 Desember. Ya Bapak, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Saudara Henok Alfian. Mana ya Saudara Alfian? Oh, di multimedia, selamat ulang tahun. Kemudian Saudari Desi Yanti Siagian 20 Desember. Selamat ulang tahun Saudari Desi. Tuhan Yesus yang menambahkan 1 umur lagi, berkat yang melimpah, maju terus di tahun 2025. Amin. Untuk pengumuman ibadah Aberta, Benteng Doa Aberta ditiadakan, dimulai kembali tanggal 10 Januari 2025. Kemudian Aberta Youth Team juga ditiadakan, libur mulai kembali tanggal 12 Januari 2025. WBI Aberta juga dimulai kembali tanggal 14 Januari 2025. Serta Aberta Kids ditiadakan dimulai kembali tanggal 12 Januari 2025. Komsel Pemuda juga dimulai kembali tanggal 26 Januari 2025. Terima kasih kepada donatur diakonia Bapak Pendeta Johan Sunarto yang telah mempersembahkan Rp500.000. Mari kita juga tetap dukung acara Kongko dulu melalui makanan, minuman, atau dana dapat menghubungi saya. Terima kasih juga untuk dana Natal yang diterima saat ini. Saldo sebelumnya adalah Rp20.300.000. Terima kasih kepada Saudara Rene Len sebesar Rp5 juta. Jadi total dana Natal kita Rp25.300.000. Terima kasih untuk persembahan seluruh jemaat. Terima kasih juga kepada Ibu Serli Cita yang telah mempersembahkan dana Natal kaum wanita Aberta sebesar Rp500.000. Kita tetap dihimbau untuk satukan hati untuk berdoa bagi gereja kita, bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja dan negara kita. Jangan kita juga bosan-bosan untuk mengajak, mengingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di gereja Aberta. Ini ada foto-fotonya ya. Waktu masih ada fotonya yang besuk diaken, oh tidak. Dan kita tetapkan ikut kegiatan gereja kita
melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group. Jadi untuk petugas juga dapat tahu waktu tugasnya di WA Group GBI Aberta. Apakah ada pengumuman tambahan, Ibu? Tidak ada. Saya undang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan, pada saat kami bangun tidur kami tidak kekurangan apapun dengan badan yang sehat Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau hantarkan kami beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja kami yang nyaman, yang tenang Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk nyanyian persembahan kami, penyembahan kami. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk hati yang subur agar kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk kasih setia-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk perjanjian damai antara kami, di mana Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami, menghapus dosa kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk belas kasihan Engkau yang terus-menerus dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur apapun keadaan kami Tuhan, apapun kondisi kami pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk kesediaan Engkau menyerahkan anak-Mu yang pada saat ini, pada bulan ini kami merayakannya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih sekali lagi ya Bapa untuk PDP Paulus Tuhan yang telah membawakan firman yang daripada Engkau, bahwa kasih setia-Mu, bahwa perjanjian damai-Mu, buat belas kasihan-Mu Tuhan selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, Engkau tahu apa kerinduan PDP Paulus Tuhan, apa yang menjadi cita-citanya. Turunlah belas kasihan Engkau Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan dalam hidup beliau Tuhan. Engkau memberkati PDP Paulus dan Ibu Sela Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau memberkati keluarga kecil ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Ibu Gembala kami yang hadir pada pagi ini Tuhan. Baik kesendirian beliau ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai Ibu Gembala kami. Engkau selalu memelihara hidup Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau memberikan panjang umur, Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu untuk
berkati, untuk menjaga, untuk mengawani domba-dombanya di GBI Aberta. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Bapa untuk seluruh pelayan yang bertugas pada pagi ini Tuhan. Kami percaya apa yang mereka lakukan bagi Engkau tidak sia-sia. Engkau pasti memberikan bonus yang khusus untuk para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga selalu berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada bulan Desember ini Tuhan. Engkau telah tambahkan 1 umur lagi untuk saudara-saudari kami ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh pekerjaannya, seluruh usahanya, seluruh sekolahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara EYT Tuhan yang akan trekking ke Sentul Tuhan. Engkau pimpin perjalanan awal, Engkau pimpin kondisi di sana, dan Engkau tibakan mereka pulang kembali selamat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Kami tahu matamu tertuju kepada Indonesia ya Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran menterinya Tuhan. Apa yang dibuat mereka semuanya untuk Indonesia ya Tuhan. Bukan untuk kepentingan sekelompok mereka atau partai mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terakhir ya Bapa, kami juga tidak lupa Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Baik juga yang mengalami tidak hadir pada saat ini Tuhan. Mungkin ada yang sakit ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka telah sembuh Tuhan. Dan ingatkan juga bahwa mereka akan hadir pada acara Natal kami di minggu depan ya Tuhan. Engkau memberkati acara Natal kami Tuhan. Engkau memberkati keamanannya Tuhan. Engkau memberkati pembicaranya Tuhan, Pendeta Abraham Suala Tuhan. Engkau memberkati seluruh panitia Natal ya Tuhan. Biar acara Natal ini dapat dilaksanakan dengan kondusif dan aman. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Bapa. Engkau hantarkan ke tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami landaskan doa kami ini. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Hidupku mengenapi firman. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yakinlah Dia bersama kita. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Silakan duduk, silakan saat teduh. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.